Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 2 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema yang masih sama seperti pekan lalu, yaitu afrodul madrasati, warga sekolah. Namun, hari ini Bu Nikmah akan mengajak kalian untuk belajar membuat kalimat pertanyaan dengan kata hadza dan hadhihi, serta huwa dan hiya. Kalau begitu, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kalian bisa membuka buku paket bahasa Arab kalian pada halaman 10. Di sana ada kalimat man hadza yang artinya siapa ini. Man itu artinya siapa, sedangkan hadza artinya ini. Man hadza, siapa ini? Contohnya, ketika kita melihat muwazzafun atau pegawai laki-laki tapi tidak mengetahui dia siapa, maka kita bisa menggunakan kalimat man hadza untuk menanyakan orang tersebut. Man hadza, siapa ini? Jawabannya hadza muwazzafun. Contoh lagi, misalnya ada mudarrisun. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini Pak Guru. Atau dalam kalimat atau mufrodat talibun. Man hadza? Hadza talibun. Contoh selanjutnya ya. Di sini ada bapak-bapak penjual atau bai'un. Ketika kita ingin menanyakan siapa orang tersebut, kita bisa menggunakan kalimat tanya man hadza, siapa ini? Kemudian jawabannya hadza bai'un. Nah gitu ya, jadi mufrodatnya tinggal disesuaikan. Yang penting pertanyaannya menggunakan man hadza. Begitu ya. Contoh lagi misalnya ada kannasun. Man hadza, siapa ini? Jawabannya hadza kannasun. Ini tukang sapu laki-laki. Contoh terakhir misalnya ada bawabun atau bapak satpam ya. Ketika kita ingin bertanya siapa orang tersebut, maka kalimatnya bisa menggunakan man hadza, siapa ini? Kemudian jawabannya hadza bawabun. Ini bapak satpam. Begitu ya. Coba sekarang perhatikan. Dalam contoh ini semuanya laki-laki. Mudarrisun itu artinya bapak guru atau guru laki-laki. Tolibun juga gitu, murid laki-laki, semuanya laki-laki. Bai'un juga penjual laki-laki, laki-laki juga kan? Bawabun, bapak satpam. Muwazzafun, pegawai laki-laki. Kannasun, tukang sapu laki-laki. Jadi dalam contoh ini semuanya laki-laki. Kira-kira kenapa ya? Kok tidak ada yang perempuan? Coba sekarang kita lihat dulu pada halaman 11. Nah, di sana ada kalimat tanya man hadhihi yang artinya juga sama, siapa ini? Man itu artinya siapa. Sedangkan hadhihi artinya ini. Man hadhihi, siapa ini? Nah, begitu ya. Hadza dan hadhihi berarti sama dong Bu Nikmah artinya. Iya, hadza dan hadhihi artinya sama-sama ini. Contohnya, man hadhihi, siapa ini? Jawabannya hadhihi muwazzafatun. Ini pegawai perempuan. Seperti itu ya. Contoh lagi misalnya ketika kita melihat ibu satpam ya, kita bisa bertanya menggunakan kalimat man hadhihi, siapa ini?
Hadhihi bawabatun. Ini ibu satpam atau satpam perempuan ya. Contoh lagi misalnya, man hadhihi? Hadhihi bai'atun. Ini penjual perempuan. Contoh lagi, man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi thalibatun. Ini murid perempuan. Selanjutnya ya, ada contoh lagi nih. Man hadhihi? Siapa ini? Jawabannya hadhihi mudarrisatun. Itu mudarrisatun ya harusnya. Ini guru perempuan atau bu guru. Gitu. Contoh terakhir misalnya ada kannasatun. Tapi kita tidak mengetahui siapa dia, kita boleh bertanya menggunakan kalimat man hadhihi? Siapa ini? Jawabannya hadhihi kannasatun. Ini tukang sapu perempuan. Nah, dalam contoh ini semuanya perempuan. Mudarrisatun guru perempuan. Thalibatun murid perempuan. Bai'atun penjual perempuan. Bawabun ibu satpam atau satpam perempuan. Muwazzafatun pegawai perempuan. Kannasatun tukang sapu perempuan. Semuanya perempuan. Kalau tadi semuanya laki-laki. Kenapa begitu Bu Nikmah? Apa tidak boleh dicampur? Coba sekarang perhatikan penjelasan berikutnya pada halaman 12. Kalian bisa melihat halaman 12 ya. Nah, di halaman 12 itu ada keterangannya. Hadza atau kata tunjuk hadza artinya ini, tapi digunakan untuk menanyakan ataupun menunjuk orang laki-laki. Misalnya tadi ada bawabun, mudarrisun, muwazzafun, semuanya yang laki-laki menggunakan hadza. Sebaliknya, jika hadhihi itu digunakan untuk menunjukkan orang perempuan. Misalnya mudarrisatun, thalibatun, kannasatun, bawabatun, bai'atun, dan lain sebagainya. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ini, tapi fungsinya berbeda. Kalau hadza digunakan untuk menunjuk orang laki-laki. Semuanya yang laki-laki menggunakan hadza. Ya, baik pertanyaannya ataupun jawabannya menggunakan hadza. Tapi kalau kita ingin menanyakan atau menunjuk orang perempuan, maka menggunakan kata tunjuk hadhihi. Baik pertanyaannya ataupun jawabannya semuanya sama, hadhihi. Kalau perempuan, begitu ya. Jangan sampai terbalik antara hadza dan hadhihi. Begitu ya. Oke, baik. Berikutnya di sini Bu Nikmah punya teka-teki atau gelembung. Nah, di sini kalian bisa melihat pada buku paket bahasa Arab halaman 13. Kira-kira hadza itu masuknya di kotak mana ya? Sedangkan gelembung hadhihi masuknya di kotak mana? Coba kita bermain ya. Hadza, kotak kecil yang bawah, maaf bukan kotak tapi gelembung. Gelembung kecil yang bawah ada kata hadza. Kira-kira masuknya di kotak laki-laki atau kotak perempuan ya? Oh, hadza ternyata masuk di kotak laki-laki. Contoh lagi ada kata hadhihi nih, di gelembung warna biru. Kira-kira kalau hadhihi masuknya di kotak mana ya? Kotak laki-laki atau perempuan? Coba kita jalankan ya. Oh, ternyata masuknya di kotak perempuan, Nak. Nah, di kotak perempuan itu ya, hadhihi. Berikutnya, ada gelembung hadza lagi. Kira-kira masuk di mana ya? Yang hadza ini, apakah di laki-laki atau di perempuan? Kita coba ya. Nah, ini jalannya kemana? Oh, ternyata hadza masuknya di kotak laki-laki lagi. Nah, begitu. Tinggal satu, Nak, yang warna biru atas, gelembung warna biru atas. Di sana ada tulisannya hadhihi. Ayo tebak, kira-kira masuknya di mana? Kotak laki-laki apa kotak perempuan?
Kita buktikan ya. 3, 2, 1. Oh, ternyata hadhihi masuk di kotak perempuan. Begitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau hadza digunakan untuk laki-laki, jadi harus masuk ke kotaknya laki-laki. Hadhihi, maaf tadi yang hadza ya, hadza harus masuk ke kotaknya laki-laki. Sedangkan hadhihi jangan terbalik, harus masuk di kotaknya perempuan, gitu ya. Sekarang, kalau sudah paham, kalian bisa melanjutkan penjelasan ini. Coba buka LKS kalian halaman 10. Nah, di LKS itu ada kalimat pertanyaan man huwa dan man hiya. Apa artinya itu Bu Nikma? Man huwa artinya siapa dia. Contohnya, man huwa, siapa dia? Huwa muwazzafun, dia pegawai laki-laki. Atau contoh lain, man huwa mudarrisun. Man huwa talibun. Man huwa bai'un. Man huwa kannasun. Man huwa bawabun. Nah, begitu. Siapa dia? Huwa itu artinya dia, tapi digunakan untuk orang laki-laki. Hampir sama dengan hadza, tapi kalau hadza artinya ini, kalau huwa artinya dia laki-laki, gitu ya. Misalnya Bu Nikma ingin menunjuk ke Hamzah, man huwa talibun. Nah, begitu, karena Hamzah laki-laki, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada man hiya, artinya juga sama, siapa dia, tapi hiya itu dia untuk menunjuk orang perempuan. Contohnya ini, man hiya muwazzafatun. Man hiya mudarrisatun. Man hiya talibatun. Dan lain-lain seperti contoh kannasatun, bai'atun, semuanya menggunakan man hiya. Hampir sama dengan hadhihi, digunakan untuk perempuan, tapi artinya berbeda. Kalau hadhihi artinya ini, kalau hiya artinya dia perempuan. Misalnya Bu Nikma ingin bertanya, Adel, siapa itu ya? Siapa dia itu ya? Man hiya, siapa dia? Hiya talibatun, dia murid perempuan. Kenapa menggunakan hiya? Karena Adel itu perempuan, begitu ya. Oke, jadi begitu nak perbedaannya. Nah, ini huwa artinya dia untuk laki-laki, sedangkan hiya dia untuk perempuan. Jangan terbalik ya. Sekarang, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, coba kerjakan latihan di LKS halaman 10 dan 11. Nah, di latihan 3 dan latihan 4. Kalau latihan 3, kalian diminta untuk melengkapi kalimat pertanyaannya. Kalau jawabannya hadza, pertanyaan juga sama nak, menggunakan hadza. Kalau jawabannya huwa, pertanyaan juga harus sama menggunakan huwa. Gitu sampai terakhir ya. Halaman 11, sebaliknya, kalian diminta untuk menulis jawabannya karena di sana sudah ada pertanyaannya. Nah, tugasnya itu ya, latihan 3 dan latihan 4, halaman 10 dan 11 di LKS. Boleh dikerjakan langsung di LKS. Nanti difoto, begitu ya. Mungkin sekian materi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan mudah ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Nikma melalui WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Selamat belajar dan mengerjakan anak-anak hebat.